MotoGP lagi liburan tapi gosipnya jalan terus. Ada Suzuki yang digosipin katanya akan kembali ke MotoGP. Masa? Terus BMW yang katanya akan masuk MotoGP sambil bawa topraknya nih ikutan juga. Itu akan kejadian atau enggak? Dan aku akan ngajak kalian juga untuk melihat proses kerjanya Yamaha untuk bisa kembali kompetitif. Hai, selamat datang di Pedok Talk yang tayang setiap hari Senin jam 7 malam. Jadi, kalau misalnya kalian belum subscribe, udah nonton ini, subscribe, nyalain notifikasinya. Apalagi kalau kalian itu sudah mulai merasa hampa karena MotoGP lagi winter break. Karena aku akan tetap hadir setiap hari Senin jam 7 malam. Tapi kalau pengen dapetin bonus konten, pengen lagi dong bang, gak cuma seminggu sekali. Jadi members makanya. Kalau pengen gabung, di situ ada linknya di deskripsi video ini, tinggal diklik aja. Dan kalian bisa gabung dapetin bonus konten juga. Aku akan spill sedikit ya buat yang penasaran sebetulnya isinya apaan sih mbak gitu kan. Kita subscriber juga pengen tahu. Nah, sebetulnya beberapa topik itu adalah topik yang udah aku omongin di sini, tapi buat para members itu aku detailin lagi jadi lebih apa ya? Jadi contoh nih, misalnya hari ini kita mau ngomongin Yamaha kan. Nah, tapi nanti dibuat members itu ada bahasan yang lebih detail lagi. Kalau di sini secara umum. Nah, jadi makanya aku balikin lagi ke kalian. Kalau kalian merasa sudah cukup dengan informasi yang umum, ya nggak apa-apa. Jadi subscriber aja juga nggak apa-apa banget gitu. Tapi kalau pengen tahu informasi yang lebih detail lagi, jadilah members, dapetin bonus konten. Dan yang paling menyenangkan adalah di bonus konten ini bukan cuma pas lagi winter break loh. Tapi kalau nanti udah mulai nih season baru, biasanya aku akan upload akan upload di setiap race weekend. Itu hari Jumat udah upload konten, hari Sabtu ada upload konten juga, hari Minggu juga upload konten. Jadi banyak banget kan. Biasanya kalau nge-review race ya udah tayangnya setiap hari Senin kan. Tapi kalau buat members aku upload dari hari Jumatnya. Jadi aku kembalikan kepada kalian, tapi apapun bentuk supportnya, jadi subscribers, jadi members, aku berterima kasih banyak buat semua support kalian, oke? Nah, sekarang kita lanjut mulai Pedok Talk-nya dengan news flash. Aduh, banyak belibet nih soalnya aku tuh jujur sebetulnya lagi flu. Sebentar aku minum dulu ya. Oke, jadi news flash kali ini kita awali dengan berita tentang MotoGP yang akan race di Brazil mulai tahun 2026. Kontraknya sudah ditandatangani dengan Dorna. Durasi kontraknya adalah 5 tahun guys. Jadi nama sirkuitnya adalah Goiânia International Racetrack Ayrton Senna. Terakhir kali MotoGP race di Brazil adalah tahun 2004. Mulai race lagi nanti tahun 2026. Tapi tentu sirkuit ini harus melewati proses homologasi dulu. Jadi nanti pasti akan keluar tuh 2026 professional calendar di mana aja. Tapi yang namanya professional calendar itu adalah semacam gambaran awal sirkuit mana aja race-nya akan diselenggarakan. Tapi nanti tentunya bisa berubah tuh gitu. Yang dikonfirmasi akan beda lagi biasanya karena tergantung kesiapan. Kayak ya tahun kemarin aja kan, tahun 2024 nih, musim 2024 ada beberapa sirkuit yang udah masuk kalender, bahkan udah konfirmasi tapi dibatalkan gitu. Tapi akan menarik banget karena sebetulnya kalau untuk seri di Amerika Selatan itu kan cuman ada di Termas de Rio Hondo di Argentina, yang mana batal juga 2024 ya. Jadi ini mungkin untuk menambah pasar lagi di Amerika Selatan, pasar penggemar MotoGP maksudnya. Nah, kita lanjut ke informasi yang selanjutnya. Tadi di awal aku udah sempat nyebutkan rumor Suzuki yang balik lagi ke MotoGP. Ada juga yang nanya ke aku di DM di Instagram, di TikTok juga. Terus di kolom komen juga, Mbak bahas Suzuki dong, ini bener gak sih mereka mau balik lagi? Bahkan ada yang sudah mengeluarkan statement, Mbak Suzuki balik lagi tahu gitu. Tapi benar atau tidak? Nah, sebenarnya aku lebih seneng menjawab rumor ini. Ini baru benar-benar rumor ya. Dengan mengajak kalian berdiskusi. Nah, asal rumornya ini sebetulnya adalah gara-gara ada interview dan keluar statement dari Toshihiro Suzuki. Nah, statement yang dikeluarkan sama Bapak Suzuki ini jadi multitafsir.
ada orang yang menafsirkan bahwa kayaknya bener deh Suzuki mau masuk MotoGP lagi. Nah, sekarang ini nih, aku pengen mengajak kalian berdiskusi untuk supaya kita bisa coba untuk menganalisa bener apa enggak. Soalnya gini, kalau kita mundur, kita lihat lagi bagaimana Suzuki di MotoGP. Suzuki itu kan udah mundur ya dari MotoGP dengan alasan waktu itu karena memang alasan ekonomi. Dan mereka akan melakukan restrukturisasi perusahaannya. Nah, tapi gini, mundurnya sampai ke zaman Davide Brivio deh. Nah, ingat gak sih Suzuki itu? Mereka itu kan cuma punya satu tim, 2 rider. Nah, Davide Brivio itu selalu minta ke Suzuki untuk nambah tim lagi. Tapi gak pernah di-approve. Dengan alasan apa? Ya gak tahu, pokoknya gak pernah di-approve aja. Jadi nggak bisa tuh cuman 2 rider doang, nggak punya bahkan 4 gitu ya, jadi cuman satu tim itu aja. Terus udah gitu waktu tahun 2011 kita ingat Suzuki bahkan cuman punya 1 rider loh. 1 rider itu adalah Alvaro Bautista yang akhirnya juga mereka memutuskan untuk mundur. Jadi di tahun 2012 itu mereka bahkan udah nggak berkompetisi di MotoGP, udah punya 1 rider, habis itu mereka mundur. Nah terus akhirnya setelah mundur di 2012, mereka balik lagi di tahun 2015. Nah, 2015 terus udah gitu lumayan lah ya performanya, sampai di tahun 2020 akhirnya mereka menjadi juara dunia lewat tangannya Joan Mir. Dan ngomong-ngomong, aku tuh paling sebel banget ya kalau ngelihat netizen yang suka ngomentarin Joan Mir yang kayaknya mendiskreditkan usahanya dia dan juga prestasinya dia menjadi juara dunia di tahun 2020. Iya, 2020 tuh emang aneh banget. Iya, dia tuh memang gak pernah juara tapi bisa jadi juara dunia waktu 2020. Tapi buat aku, kita tidak bisa merendahkan atau bahkan mendiskreditkan Joan Mir yang memang secara data emang dia adalah juara dunia MotoGP musim 2020. Jadi kalau buat yang suka komen, Joan Mir cuman begini doang gitu. Hello, kalian coba bisa komen aja, oke? Kalian bahkan nggak ada di track jadi rider MotoGP aja enggak gitu. Jadi buat aku itu adalah ya aku nggak respect aja sih sama orang yang kayak gitu karena nggak gampang jadi rider MotoGP. Dan apapun alasannya, apapun kondisinya, pokoknya secara data, secara sejarah dia sudah tercatat menjadi juara dunia MotoGP musim 2020. Oke? Nah, terus Suzuki udah ya. Jadi sekarang aku balikin lagi nih ke kalian. Kalau ngelihat dulunya cuman punya 1 tim, 2 rider, bahkan lebih mundur lagi mereka cuman punya 1 rider di tahun 2011 gitu. Menurut kalian apakah iya Suzuki akan balik lagi ke MotoGP? Karena menurut aku statement dari Toshihiro Suzuki itu salah tafsir kalau sampai ada yang bilang bahwa mereka akan kembali lagi ke MotoGP, karena kayaknya menurut aku enggak. Tapi kalau kalian punya pendapat lain atau mungkin punya data yang lain, silakan share di kolom komen aja, kita diskusi ya. Nah terus udah gitu kita ngomongin lagi soal BMW. Nah BMW ini pun juga dibilangin katanya akan masuk ke MotoGP. Aku pun juga waktu itu ngerasanya gitu kan, kayaknya bener deh, orang dia udah jadi juara dunia kan di World Superbike, terus kayaknya bisa jadi nih dia akan masuk ke MotoGP. Mungkin di regulasi baru tahun 2027, siapa tahu. Tapi sebetulnya ada juga hal yang bikin aku ragu, gara-gara MotoGP lagi libur ya, jadi aku banyak melakukan research tentang BMW. Jadi BMW ini sebetulnya dibilang mau masuk MotoGP itu udah dari tahun berapa coba guys? Dari tahun 2006 mereka udah digosipin akan masuk MotoGP, tapi gak masuk-masuk. Nah terus aku cari tahu juga dong. Oke. BMW ini kan adalah perusahaan yang sebetulnya bisnis utamanya adalah jualan mobil, bukan motor. Jadi kalau yang divisi untuk jualan motornya itu namanya BMW Motorrad, bener kan? Nah, ternyata dari sisi bisnis BMW Motorrad itu kontribusi salesnya adalah hanya sebesar 2% dari keseluruhan pemasukan BMW. Cuma 2% loh. Kalau untuk ngejalanin tim MotoGP,
seperti yang pernah aku bahas pas kita ngomongin KTM, membutuhkan biaya 50-70 juta euro per tahun. Nah, kalau kontribusi salesnya aja cuma 2%, sementara untuk jalanin tim MotoGP segitu gedenya, nah ini nih yang bikin aku ragu tuh itu sebetulnya. Benefitnya apa ya gitu, ya kan? Nggak tahu deh, tapi kalau menurut kalian gimana? Tapi ya mungkin kan masih ada regulasi 2027 karena orang-orang juga bilangnya kayaknya masuk ke 2027 deh, emang bukan sekarang-sekarang. Bisa jadi, tapi nggak tahu juga ya gitu, karena kalau dilihat dari sisi bisnis, kalau dari analisa aku sih kayaknya terlalu ambisius gitu, dan udah gitu benefit untuk exposure-nya buat BMW kan toh sekarang juga mereka sponsorin safety equipment kan, buat mobil untuk medik, terus udah gitu buat yang Marshall juga Marshall, buat yang safety car, ya kan, itu kan mereka juga, kok Marshall dikasih BMW, boleh juga gue jadi Marshall, mohon maaf salah ngomong, gitu. Jadi itu adalah analisa aku dari sisi bisnisnya. Terus ada satu pabrikan lagi loh sebetulnya, bukan satu, dua, Harley Davidson. Kemarin kan juga waktu di Barcelona Test tuh mereka sempat ada event gitu kan, terus langsung pada mikir, ini jangan-jangan Harley Davidson mau masuk lagi. Kalau kalian berpikir seperti itu, menurut aku enggak. Kenapa? Dari segi line up motornya juga kayaknya nggak ada motor racing kan ya, paling yang ada yang lebih mendekati itu adalah Sportster, tapi Sportster juga kan nggak juga ya, nggak bisa dibilang motor racing juga, jadi kayaknya nggak. Terus ada juga yang bilang Triumph itu katanya mau masuk MotoGP. Nggak juga kalau menurut aku, karena Triumph itu kalau dilihat lagi-lagi dari sisi bisnisnya, sebetulnya Triumph itu pangsa pasarnya tidak sebesar itu juga, bahkan kayaknya lebih kecil daripada KTM lah. KTM yang udah gede gitu aja sekarang lagi kesulitan finansial kan gitu. Jadi itu jawabannya atas pertanyaan dan rumor apakah pabrikan-pabrikan yang tadi aku sebutin dan digosipin akan masuk MotoGP akan masuk atau enggak. Tapi balik lagi ya, apa yang tadi aku bilang itu adalah analisa pribadi aku. Kalau kalian punya datanya, kalian punya, enggak bener kok mbak, nih aku baca di artikel ini, share aja linknya di kolom komen, nanti akan aku baca dan nanti kita akan ngobrol lagi, oke? Nah, newsflashnya segitu dulu. Sekarang kita lanjut ngomongin tentang apa yang dilakukan sama Yamaha untuk kembali kompetitif di MotoGP. Udah ngomongin tentang Yamaha sih sebetulnya, tapi ini yang menarik juga karena alasan aku bikin konten ini adalah kemarin tuh sempet bikin konten di Reels sama di TikTok. Nah, aku ngomongin tentang Yamaha yang sedang membangun mesin V4, ngomongin konsesi juga. Nah, ini agak sulitnya adalah karena kalau konten di TikTok dan juga di Reels itu terbatas durasinya, makanya aku memutuskan untuk menjelaskan semuanya dengan lebih dengan lebih detail di sini di Pedok Talk gitu. Karena kan kita bisa lebih panjang gitu ngobrolnya. Nah, jadi kita ingat-ingat dulu ya, Yamaha itu performanya sejauh ini gimana? Kalian masih ingat gak sih terakhir kali Yamaha tuh menang kapan di MotoGP? Ingat gak tahun berapa? Ini kan sekarang tahun 2024 nih. Mereka itu terakhir kali menang 2022 di Jerman GP. Udah lama banget kan? Bahkan kalau aku gak salah 2024 ini bahkan mereka tuh gak ada podium sama sekali. Sama sekali tidak ada podium teman-teman. Jadi emang paceklik banget nih ya buat Yamaha ya. Yang pasti memang seperti yang aku bilang di TikTok, di Reels Instagram juga, Yamaha sedang kejar setoran untuk membangun mesin V4. Nah, ini yang aku mau cerita sama kalian. Aku sempat bilang di konten Reels dan juga di TikTok bahwa akan ada engine freeze. Nah, tapi kan sebenarnya Yamaha ini kan nggak akan kena engine freeze, Yamaha sama Honda ya. Nah, inilah yang aku harus jelasin ke kalian. Jadi, betul akan ada engine freeze untuk pabrikan-pabrikan yang lain yang bukan berada di ranking D. Jadi kalau Honda dan Yamaha mau terus melanjutkan pengembangan mesin sampai 2026 itu boleh aja. Mau tiba-tiba ganti V4 di tengah-tengah kayak mau balik lagi ke inline 4 kayak terserah, mau ngapain aja boleh, karena memang itu adalah salah satu keunggulan
bukan keunggulan sih, kemudahan buat pabrikan yang berada di ranking D. Jadi aku insert dulu, ini adalah tabel konsesinya. Jadi seperti yang bisa kalian lihat di sini, ada 4 ranking ya. Di ranking A itu ada Ducati, di ranking B itu tidak ada, C-nya ada KTM dan Aprilia, dan D ada Honda dan Yamaha. Kalian bisa baca juga di tabel ini bahwa untuk ranking D itu tidak ada engine freeze. Jadi mereka bebas mengembangkan mesin kapan aja sampai tahun 2026. Nah, terus kenapa kok aku sebut-sebut ada engine freeze segala macam? Jadi guys, dari info yang aku baca, dari info yang aku dengar juga, memang Yamaha dalam hal ini Max Bartolini yang mengeluarkan statement, mereka harus memutuskan untuk menggunakan konfigurasi mesin yang apa nih di tahun 2025. Jadi secara mindset aja mereka memang udah anggap aja pokoknya ini udah engine freeze deh, kita ikutan engine freeze, padahal enggak. Supaya apa? Supaya mereka bekerja dengan cepat. Karena ini tuh bener-bener, ya kan tadi udah sempat dibilang ya, ngejalanin tim MotoGP itu mahal banget, 50-70 juta euro per tahun. Makanya Yamaha nggak boleh buang-buang waktu, nggak boleh buang-buang uang juga. Karena yang mereka lakukan sekarang ini investmentnya gede banget. Makanya Max Bartolini bilang bahwa anggap aja kita pokoknya ikutan engine freeze. Padahal sebetulnya secara faktanya mereka tuh nggak akan kena engine freeze juga, mereka masih boleh mengembangkan mesin terus-terusan ya. Nah intinya supaya on target lah ceritanya gitu ya. Nah ada teman-teman juga yang sempat nanya, emang Yamaha tuh pernah nggak sih pakai mesin V4? Ternyata pernah guys, ada nih dia. Jadi di era tahun 80-an, di era MotoGP masih 500 cc, masih 2 strokes ya, itu mereka pernah bikin mesin V4. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi, emang kenapa sih harus pakai mesin V4? Apakah semata-mata karena power belaka atau gimana? Nah, ini nih yang aku harus ngomongin sama kalian. Jadi, selama ini kita berpikir Yamaha mau meninggalkan inline 4-nya karena mereka butuh power yang lebih, dan sepertinya V4 inilah jawaban untuk mendapatkan power yang lebih. Tapi ternyata bukan power alasannya. Banyak, dan ini menarik banget. Yang pertama, mereka itu mau mengikuti cara kerjanya Ducati. Jadi menurut Max Bartolini kan dulu ex Ducati ya, jadi dia tahu banget gimana cara bekerjanya Ducati. Bartolini bilang, Ducati ini adalah satu-satunya pabrikan yang sangat mengamati cara kerjanya ban. Jadi Ducati itu menjadikan pengembangan ban yang dilakukan sama Michelin sebagai acuan pengembangan motor dan juga regulasi baru di tahun 2027. Menarik nggak tuh? Jadi pokoknya Ducati ini adalah manufaktur yang pertama yang benar-benar sebelum dia bikin mesinnya, sebelum dia bikin motor baru spek untuk tahun yang paling baru, itu dia ngelihat dulu Michelin mau bikin apa sih? Dari situ dijadiin acuan untuk melakukan pengembangan bagi motornya Ducati. Pinter ya. Jadi emang selama ini Bartolini bilang nggak ada pabrikan lain yang kayak gitu, cuma Ducati aja. Makanya Ducati bisa jadi seperti sekarang, sebagus itu gitu. Nah, yang menarik juga adalah tadi kan aku udah sebut ya, Ducati ngelihat Michelin bikin apa, sekaligus dia juga melihat technical regulation 2027 seperti apa. Nah, aku tampilin dulu technical regulation, salah satunya di tahun 2027 adalah mengatur tentang aero yang dibuat akan menjadi lebih minimalis. Jadi lebar aeronya di bagian atas dikurangi dari yang tadinya bisa 600 mm menjadi 550 mm. Jadi lebih kecil. Nah, kalau dilihat sekilas berarti harusnya ini akan sangat menantang kalau Yamaha tetap menggunakan mesin inline 4. Yamaha mempertimbangkan menggunakan V4 bukan hanya sekedar power, tapi juga karena technical regulation 2027 dan juga melihat apa yang dilakukan Ducati, yaitu melihat pengembangan ban yang dilakukan oleh Michelin. Nah, yang paling sulit dari membuat mesin V4 ini apa sih? Kalau menurut Bartolini, bukan mesinnya, tapi justru sebetulnya adalah semua part yang melengkapi mesin V4 itu.
aero misalnya gitu kan, karena tentunya ini semua harus dibangun dari awal. Nah, untuk soal aero ini Yamaha bekerja sama dengan Dallara. Jadi Dallara ini adalah spesialis untuk aerodynamic. Mereka itu juga sempat bikin mobil-mobilnya Formula 2, Formula 3 juga, NASCAR juga kalau nggak salah. Nah, ini adalah manufaktur dari Italia yang memang spesialisasinya adalah di aerodynamics. Yang menarik lagi adalah selain Luca Marmorini, selain Bartolini adalah Luca Marmorini gitu maksudnya. Luca Marmorini dari Mar Motors, dia bilang inline 4 itu kalau di atas kertas sebetulnya bisa aja menghasilkan power yang sama seperti V4. Makanya memang beralih ke V4 semata-mata bukan karena power. Nah, tapi yang harus kita garis bawahi adalah dari segala macam statementnya Marmorini, Bartolini, segala macam, atau mungkin Marco Nicotra yang memang spesialisasi dari Ducati yang di-hire sama Yamaha karena dia adalah jagonya aerodynamicsnya Ducati. Yamaha gila banget ya emang ya, nge-hire orangnya nggak main-main gitu. Nah, target Yamaha itu kapan sih mereka mau kembali kompetitif? Ditargetkan di 2026 Yamaha harus kembali kompetitif. Ini statement langsung dari Max Bartolini. Dan yang menarik adalah mereka sebenarnya juga belum tahu loh akan pakai inline 4 atau V4. Karena dari Yamaha Jepang sendiri mereka bilang gini, intinya apapun yang mau dikembangkan sekarang, mau inline 4 mau V4, yang paling penting adalah kita harus bikin motor yang kenceng. Udah, itu aja. Mau pakai inline 4 kek, mau pakai V4 kek, kalaupun ternyata pakai inline 4 itu adalah lebih kenceng daripada pakai V4, ya udah, kita tetap bertahan dengan inline 4 aja. Tapi kalau misalnya V4 ternyata lebih kenceng, ya udah kita pakai V4. Jadi Yamaha tuh gampang aja gitu, bukan gampang aja. Maksudnya mereka itu praktis aja. Kalau yang paling kenceng adalah konfigurasi yang inline 4, ya udah kita bertahan. Kalau emang harus ganti, ya kita ganti. Nah, sampai di situ level komitmennya Yamaha yang memang luar biasa banget. Nah, ini sebenarnya yang pengen aku ajak kalian diskusi juga. Memang tidak mudah buat Yamaha, karena ini bukan hanya sekedar, oke, kita kayaknya nggak cocok nih pakai inline 4 karena jadinya ngempos banget gitu kan, tenaganya nggak ada, kita butuh extra power, kita butuh V4 segala macam. Bukan di situ. Tapi aku mau ngingetin ke kalian juga bahwa ini adalah kita udah memasuki tahun 2025. Musim 2025, musim 2026, di sini akan ada regulasi baru di tahun 2027. Nah, artinya ini yang aku pengen tanya nih. Kira-kira apa yang dilakukan sama Yamaha? Apakah mereka akan fokus membangun V4 dengan 1000 cc? Karena kan 2025 sama 2026 masih pakai 1000 cc nih. Mereka akan membangun V4 untuk 1000 cc atau V4 yang buat 2027 dengan kapasitas mesin 850 cc. Nah, nggak tahu nih yang mana, karena atau mungkin jangan-jangan mereka tetap akan bangun juga inline 4 yang 1000 cc atau inline 4 850 cc. Nah, kalau menurut kalian yang mana? Coba ya jawab ya, aku ulangin. Menurut kalian, jawab di kolom komen. Yamaha itu akan membangun inline 4 1000 cc, inline 4 850 cc, V4 V4 1000 cc atau V4 850 cc. Bingung nggak? Gue juga bingung sih. Kebayang ya jadi Yamaha gimana ya, karena mereka pengen kompetitif tetap di tahun 2025 dan 2025 dan 2026, tapi mereka juga harus siap-siap dengan regulasi baru di mana kapasitas mesin diturunin jadi 850. Makanya bingung kan gitu. Apakah mereka akan bikin 4 mesin sekaligus gitu dengan kapasitas cc 1000 cc dan juga 850? Ya kan? Coba silakan teman-teman dijawab di kolom komen, karena jujur aku aja juga nggak tahu, karena ini pun nggak dinyatakan juga sih sama Max Bartolini sebetulnya mereka akan mengembangkan yang mana atau akan memfokuskan ke yang mana sekarang. Tapi yang pasti dia bilang 2026 Yamaha harus kompetitif. Oh iya, terus ada gosip juga nih, nggak tahu bener atau enggak. Makanya aku pengen banget bisa datang ke Sepang Test tanggal 5 sampai 7 Februari nanti. Katanya sih Ducati udah nyiapin mesin untuk 2027. Katanya mau dites di Sepang nanti. Wah,
bener apa enggak ya, dan kira-kira akan seperti apa. Menarik loh kalau beneran dibawa ke Sepang, mesin yang udah 2027 dengan kapasitas 850 cc. Nah, di sini makanya yang Max Bartolini juga bilang kenapa Yamaha mesti punya mindset kerja cepat, karena mereka itu lagi ketinggalan, baik Yamaha dan juga Honda. Ada di konsesinya di ranking D gitu ya. Sementara Ducati itu lagi leading, lagi bagus-bagusnya, dan mereka terus melakukan inovasi, mereka terus melakukan pengembangan-pengembangan. Nah, jadi kan ngejarnya tuh juga susah kalau Yamahanya dan Honda tidak bekerja 2 kali bahkan 3 kali lebih keras untuk mengejar, bahkan mendekati Ducati dulu deh gitu. Nanti baru kita ngomongin mengungguli, ya dong. Gitu. Ya udah kalau gitu sekarang kita tutup dulu Pedok Talk-nya. Kita ketemu lagi minggu depan. Hari Senin jam 7 malam, jangan lupa ajakin teman-temannya juga buat like, subscribe, dan juga tolong di-share konten ini supaya semakin nambah subscribernya. Dan jangan lupa kalau pengen dapetin informasi yang lebih detail lagi, dapetin bonus konten, bergabunglah menjadi membersnya Pedok Talk. Tinggal diklik aja link yang ada di situ. Jangan lupa ya dijawab diskusinya, Yamaha jadi menurut kalian akan fokus membangun yang mana? Inline 4 kapasitas 1000 cc atau 850, atau V4 kapasitas 1000 cc dan 850, salah satu atau mungkin empat-empatnya. Coba dijawab menurut kalian yang mana, nanti kita bahas lagi. Terima kasih banyak buat hari ini, bye.